Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Kolbu, ya, edisi episode kedua, spesial bincang dunia akhirat dengan tema hidup sekali hanya kepada Allah mengabdi. Nah, jadi kita lanjutkan nih Ustaz. Jadi sangat menarik, tadi kita sempat membuka yang doa yang di dalam Al-Quran yang sering kita baca nih Ustaz. Kadang kita baca tapi kita tidak mempraktikkannya. Ya, ini berkaitan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, problemnya Ustaz, kalau kita lihat di masyarakat di lapangan ini, ada yang mengejar dunia lupa akhirat. Banyak nih cari harta tapi dia lupa akhirat. Ada juga yang mengejar akhirat tapi melalaikan dunia. Nah, ini mungkin perlu Ustadz berikan sedikit nasihat kepada kita semua biar tidak salah memahaminya. Perlu diketahui, orang kalau mengejar akhirat sebenarnya nggak mungkin lupa dunia. Lupa dunia. Nggak mungkin. Tapi kalau ngejar dunia, lupa akhirat, itu memang iya banyak. Gini, sebenarnya orang itu kalau menentukan tujuannya itu akhirat, tujuannya akhirat ya, ngejar akhirat, maka dipastikan dia harus melalui dunia. Nggak bisa kita ngejar akhirat itu lompat. Nggak bisa, harus melalui dunia gitu. Oleh karena itu doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan. Dan kebaikan di sini itu dalam ayat ini dalam bahasa Arab itu nakiro. Artinya apa? Kita sebenarnya nggak tahu. Kita serahkan saja kebaikan ini Allah. Yang penting kita minta yang baik. Iya, benar. Gitu loh. Misalnya, andaikan kok punya uang 1 juta itu baik, maka itulah yang kita minta. Andaikan punya uang 5 juta itu kok malah nggak baik, maka itu bukan yang kita minta. Karena belum tentu kan? Iya, benar. Punya uang 5 juta dengan punya uang 1 juta belum tentu yang 5 juta itu lebih baik. Karena kita nggak tahu. Iya kan? Maka kita serahkan kebaikan ini yang kita minta adalah sesuai dengan sesuai dengan kebaikan yang menurut Allah. Oleh karena itu yang penting kita minta di dunia ini kebaikan. Tujuannya apa? Wa fil akhirati hasanah, agar kita mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Dan kebaikan di akhirat itu sudah jelas. Yaitu surga. Surganya Allah. Dikunci dengan wa qina adzabannar, yaitu selamat dari sentuhan api neraka. Nah, yang ikatan yang terakhir itu ya Allah selamatkanlah kami dari sentuhan api neraka, ini sangat penting. Karena apa? Bisa terjadi ada orang yang masuk surga tapi mampir neraka dulu. Nah, ini kan? Iya, benar-benar. Nah, mampir di neraka itu meskipun katakanlah itu sehari, itu udah lama. Karena sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Apalagi kalau sebulan. Bahkan sedetik saja itu udah berat sekali. Oleh karena itu di akhirat hendaknya tidak sampai tersentuh api neraka, masuk surga secara langsung. Nah, itu tentu memang harus diawali dengan kehidupan di dunia yang baik. Dan kehidupan yang baik itu kuncinya ada pada keikhlasan, yaitu mengabdi beribadah hanya kepada Allah. Iya, jadi menarik Ustaz. Jadi tadi jangan sampai nanti kita di akhir itu mampir dulu di neraka. Nah, ini berkaitan dengan kualitas ibadah atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang problem nih Ustaz, ada yang mau beribadah tapi tidak pede Ustaz. Ya, mungkin ada yang ke masjid ini tidak pede. Ada yang pengen puasa tapi tidak pede. Kadang mohon maaf di masyarakat kita ini, kadang kita nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid apa yang dikatakan? Ini jangan-jangan sudah mau ini nih, sudah tanda-tanda akhir zaman. Bapak si fulan ini sudah mulai ke masjid. Nah, ini gimana Ustaz mengatakan? Inilah makanya prinsipnya tadi itu hidup sekali hanya kepada Allah mengabdi. Artinya apa? Hidup sekali ini yang kita pikirkan, yang kita lihat itu hanya Allah. Jangan yang lain. Nggak terlalu penting komentar orang, dibilang tumben, dibilang nggak penting itu. Karena saya ini itu hanya iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Dan dengan demikian sebenarnya inilah yang dimaksud dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Yang menjadikan manusia itu kalau mengucapkan ini maka disebut mukmin, lalu disebut muslim atau muslim terus mukmin, itu jadi manusia itu sama
gitu. Nggak perlu ada rasa rendah diri. Iya, benar. Ya. Meskipun dan manusia itu tidak boleh rendah diri hanya karena faktor dunia, faktor harta benda dan seterusnya, itu pangkat jabatan, tidak. Oleh karena itu inilah Nabi Muhammad SAW berdakwah dan orang-orang pada saat itu masuk Islam, maka semua sama. Nah, Bilal kan rendah sekali kelasnya, status sosial, tapi sama. Dan ini memang yang tidak dimau oleh orang-orang yang sudah punya tipe kesombongan, nggak mau. Abu Jahal nggak mau kok sama dengan Bilal gitu. Iya, benar. Tapi Nabi ngajarkan manusia itu sama, gitu. Karena sama-sama menjadi hamba Allah gitu. Nah, disinilah Islam itu mengangkat harkat martabat manusia yang sangat tinggi, dan itu tidak boleh dipengaruhi karena dia miskin, karena keturunan ini, keturunan itu, semuanya sama kok. Kunu ibadallah, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah gitu. Iya, baik, Ustaz. Jadi ini problem juga, Ustaz. Kita pernah mendengar beberapa keluhan dan juga saya mengalami ketika kita pengen beribadah, Ustaz, kadang ada rasa malas. Dan kita buka juga beberapa referensi kan iman seorang itu kan naik turun. Seperti air laut pasang surut, pasang surut. Mungkin Ustaz ada tips ini, Ustaz. Iya. Agar menjaga tadi kan, menjaga ibadah kita, menjaga tujuan kita, bagaimana kita sesungguhnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana nih, Ustaz? Memang manusia itu Allah ciptakan punya nafsu ya, punya kondisi hati yang kadang semangat, kadang turun itu. Kadang yakin itu sedemikian sangat tinggi, kadang ini gitu. Oleh karena itu maka tingkat manusia jadi nggak sama terkait dengan keimanan, keyakinan itu. Kadang naik turun itu. Oleh karena itu kembali lagi kepada prinsip, hendaknya selalu kembali kepada saya ini hidup hanya sekali, maka harus hanya kepada Allah saya mengabdi. Segera kembali ke situ. Bahasa yang sering populer yang kita pakai itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, ibadahku, dan hidup matiku itu hanya untuk Allah. Nah, kalau sudah selalu ingat kepada Allah, insya Allah bangkit semangat lagi. Kayak misalnya ada orang pekerja ya, lalu kemudian melihat ada misalnya atasan, gimana? Wali kota datang, gimana? Wali kota melihat, gubernur melihat, gimana? Masa nggak semangat? Nah, padahal kita bukan dilihat wali kota, bukan dilihat oleh gubernur, tapi Allah, alam semesta, pencipta alam semesta ini. Dan Allah melihat dan Allah memberikan ganjarannya, ada balasannya. Tidak ada dalam hidup ini yang digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dinilai oleh Allah. Masa nggak semangat itu? Dilihat gubernur aja senang. Lo ini dilihat oleh Allah. Gimana kira-kira rasanya? Nah, inilah kenikmatan dalam ibadah. Oleh karena itu orang kalau sudah merasakan ibadah itu hanya kepada Allah dan merasa dilihat oleh Allah, maka insya Allah tentram hati itu. Naik lagi iman. Naik lagi, itu. Ya, jadi saya di rumah ada keyword kata kuncinya adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah melihat. Jadi ketika kita mulai lemas, kembalikan lagi bahwasanya tujuan hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik sekali bincang kita berkaitan dunia akhirat, dan akan kita lanjutkan nih Ustaz di rumah. Jadi obrolan kita ini kalau bahasa anak sekarang itu daging semua. Jadi jangan dilewatkan dan akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Mutiara Qalbu.